Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba melanjutkan tentang pengertian dasar Hidden Markov Model dengan mengambil contoh post-tagging. Ini adalah ilustrasi satu contoh model Hidden Markov yang saya ambilkan dari buku Speech and Language Processing dari bab 8 ya. Dari sini saya ambilkan ya, ini yang kita akan pakai. Kita lihat di sini ada dua bagian representasi HMM ya. Ada sebuah model HMM, kemudian di sini ada yang A ya. Ini adalah transition probabilities ya. Jadi di sini ini ada 3 hidden states ya, ada 3 hidden states. Yang hidden states di sini adalah part of speech ya. Ada VB atau verb, kemudian ada MD modifier, dan ada NN atau noun. Ini ada subscript nomornya 1, 2, 3, itu hanya untuk penomoran saja. Kemudian kita lihat, kita sudah pelajari ada transition probabilities ya. Ada transition probabilities, kita lihat di sini dari yang A11, dari VB ke VB, dari VB ke 1, 2, dari VB ke MD, kemudian A13 dari VB ke NN, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, di sini yang panah-panah itu adalah menyatakan probabilitas transisi ya, probabilitas transisi. Yang artinya adalah kalau menunjukkan tanda panah ya, menunjukkan tanda panah seperti itu, seperti misalkan dari VB ke MD yang itu adalah A12 ya, A12 yang itu adalah dari VB ke MD. Itu maksudnya adalah probabilitas dari atau given VB untuk di sini adalah MD ya, seperti itu ya. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu yang B, yaitu observational likelihood ya. Jadi yang B ini ada B1, B2 dan B3. Di sini adalah yang observation ya. Jadi kata-katanya. Ada kata-kata. Di sini ada kata di sini misalkan ini saat kata-katanya adalah vocabulary ya, vocabulary. Ini juga vocabulary, ini di sini adalah vocabulary. Ya, kemudian seperti yang sudah kita pelajari di sini panah-panah yang terputus-putus ini ya. Panah-panah yang terputus-putus ini ya. Kita lihat di sini. Di panah-panah di sini itu adalah biasanya disebut dengan emisi ya. Emisi ya, atau pancaran. Kemudian kita juga menemukan di sini ada probabilitas juga. Di sini ada masing-masing ada probabilitas. Ini ya, kita lihat ada probabilitas ya. Jadi di sini kalau digambarkan secara ya, kalau per masing-masing itu artinya sebenarnya ada, kalau misalkan panah-panah sendiri-sendiri di sini. Artinya sama seperti yang di sini ya, probabilitas yang di hidden. Nah, kemudian dari hidden ke observation yaitu yang emission, yang panah yang putus-putus itu juga kita lihat menyatakan seperti misalkan contohnya probabilitas sini ya, contohnya yang contoh ini dari NN ya, dari NN, given NN menuju kata tertentu, kata misalkan artifact di sini gitu, dan seterusnya kata-kata yang lain yang semua NN semua
Jadi ini adalah probabilitas itu angka yang kita tahu probabilitas itu adalah dari 0 sampai ke 1. Ya, ini adalah contoh sebuah model, ya, contoh sebuah model hidden Markov untuk part of speech. Nah, kemudian kita akan melihat ya bahwa dengan menggunakan algoritma Viterbi yang sudah kita pelajari ya, bahwa kita lihat sebentar sekilas mungkin di sini. Ya. Ya, di sini di video yang sebelumnya bahwa untuk sebuah model hidden Markov, ini model hidden Markov, kemudian salah satunya digunakan atau penggunaan model hidden Markov itu salah satunya digunakan untuk apa yang disebut di sini adalah decoding, ya. Decoding itu artinya ya ada inputnya, ya, inputnya itu berupa observation, ya. Observation, misalkan observation itu adalah ini ini ya, observation. Jadi seperti misalkan saya makan nasi, kemudian kita menggunakan hidden Markov model. Nah, kemudian dihasilkan output, ya, dimana outputnya itu adalah ininya ini adalah outputnya itu adalah hidden states, yang dalam hal ini adalah contohnya part of speech. Nah, ini adalah salah satu yang dikatakan adalah isu atau problem atau pekerjaan yang digunakan untuk menerapkan hidden Markov model untuk part of speech. Nah, di sini untuk proses decoding, ya, ini adalah gambaran proses decoding. Nah, gambaran proses decoding adalah seperti ini. Ini contoh untuk post tagging, ya, di mana kita untuk decode itu ada tiga bagian, ya, untuk menggunakan algoritma Viterbi, ya, menggunakan algoritma Viterbi. Ada 3 bagian, yaitu yang bagian pertama yaitu awal, kemudian ada pengulangan, kemudian di akhirnya. Kemudian di sini ada sequence, ya, ada sequence yang dari kiri ke kanan, karena kita tahu bahwa hidden Markov model ini digunakan untuk data sequence. Nah, di sini contohnya adalah untuk post tagging, ya, di sini ada W1, W2, W3, W4, ya. Kata word 1, word 2, word 3, word 4. Ya. Kemudian misalnya contohnya ada part of speech yang itu adalah hidden states, ada part of speech 1, part of speech 2, ya, part of speech 1, part of speech 2. Nah, kita akan menentukan bahwa W1, W2, W3, W4 yang berupa sequence ini nanti post tag-nya apa saja. W1 apa? W1 apakah pos 1 atau 2? W2 ataukah pos 1 atau 2? W3 ataukah pos 1 atau pos 2? W4 pos 1 atau pos 2? Ya. Dimulai dari awal, dari start, ya. Dimulai dari start di sini. Kita lihat dari start. Kemudian di start itu ada probabilitas, ya. Probabilitas dari start ke ke pos 1 berapa? Probabilitas ke pos 2 berapa? Nah, kemudian kita akan lihat juga bahwa di sini, ya, kita lihat di sini, ya. Di sini yang A itu adalah antar, ya, yang A di sini
transisinya, transition probabilitiesnya yang antar hidden. Ya di sini antar hidden itu adalah yang garis-garis yang hijau dan garis-garis yang biru, ya. Garis-garis yang hijau dan garis-garis yang biru. Kalau yang hijau itu menyatakan menuju ke pos 1, ya. Yang hijau seperti ini kita lihat menuju ke pos 1. Semua yang menuju ke pos 1. Kemudian yang saya gambarkan yang biru itu adalah yang menuju yang pos 2. Ya. Ini adalah yang menuju pos 2 untuk memudahkan seperti itu. Kemudian untuk yang di sini yang B yaitu yang emission dari hidden ke observation, ya, yang garis putus-putus. Itu di sini adalah panah yang merah, ya. Panah yang merah, ya, garis-garis yang merah itu adalah emission, ya. Kemudian kita tahu bahwa di setiap garis, ya, di setiap panah itu ada nilainya karena panah itu menyatakan probabilitas. Jadi semua ada nilainya. Baik itu yang merah, baik itu yang hijau, baik itu yang biru, semua ada nilainya. Kemudian di proses menggunakan algoritma Viterbi ini, ya, proses decoding ini, kita coba, ya. Yang pertama adalah misalkan dari start yang hijau menuju pos 1, ini nilainya berapa, ya, di sini. Nilainya berapa? Misalkan di sini ini nilainya berapa? Ini adalah perkalian, ya. Perkalian dari yang hijau di sini, ya. Yang hijau dengan yang merah, ya. Yang hijau dengan yang merah. Jadi semua garis yang menempel, ya, baik itu yang merah ataupun yang hijau itu dikalikan, ya, dikalikan. Demikian juga yang di sini, yang biru di sini. Ini adalah perkalian dari yang start, yang biru di bawah ini dengan yang merah ini, ya, dikalikan. Kemudian berikutnya, ini adalah yang awalnya, ya, yang awal, ya, yang fase awal. Kemudian fase yang kedua, yaitu pengulangan yang mulai dari W2 sampai W3, ya, W2 sampai W3. Jadi sebelum sampai ke yang terakhir. Di sini juga kita lihat bahwa bulat-bulat yang kecil itu adalah perkalian, ya. Perkalian dari yang seperti ini contohnya, dari yang hijau, garis yang hijau dengan garis yang merah, yang dimana garis yang hijau itu sudah ada nilainya. Kita lihat bisa contohnya di gambar yang tadi. Kemudian nanti kita ada contohnya juga, contoh sederhananya kita akan coba kita sampaikan juga nanti, ya. Jadi dihitung semuanya di sini, dihitung, ya, ini dihitung, kemudian ini dihitung juga. Kemudian dari dua penghitungan yang bulatan yang atas itu artinya dari yang sebelumnya pos 1 menuju ke pos 1. Ya, kemudian kalau yang bulatan yang bawah itu dari pos 2 ke pos 1. Itu dihitung, kemudian dicari maksimalnya. Ini ada max, dicari maksimalnya. Kita pilih yang maksimalnya, ya. Jadi kita pilih yang maksimalnya. Kemudian yang maksimal itu dipilih untuk diteruskan. Maaf, ini ada yang keliru, berarti di sini, nah, bukan dari sini, tapi ini adalah dari yang maksimalnya sini. Oke, dari maksimalnya. Ya, kemudian demikian juga untuk yang bagian bawah. Bagian bawah itu maksudnya adalah pos 2, ya, pos 2. Jadi bagian bawah yang ini adalah pos 2 juga dihitung, ya. Dihitung
yang garis biru dari atas dan garis biru dari bawah. Yang garis atas dari atas itu maksudnya dari pos 1 menuju pos 2, yang bawah itu dari pos 2 menuju pos 2 lagi. Kemudian sama seperti yang tadi, bahwa itu dikali-kalikan ya. Yang ini ya, ini juga dikalikan dari yang garis biru dan garis merah, demikian juga yang bulatan bawah. Kemudian dicari maksimalnya dari 2 perkalian itu. Nah, kemudian didapatkan maksimalnya, kemudian teruskan di mana yang dipilih adalah yang maksimalnya. Dipilih ada yang maksimalnya dan terus dipilih. Kemudian ini adalah pengulangan sampai yang tahap yang fase yang terakhir. Ini sama seperti itu, bahwa di sini dihitung, di sini dihitung, di sini dihitung, di sini dihitung. Kemudian dari 4 penghitungan itu dicari mana yang maksimalnya. Ya. Nah, itu adalah fase yang terakhir. Kemudian berikutnya kita lihat ya, karena yang paling besar ya, yang paling besar itu adalah yang ini. Ya, kemudian kita tentukan bahwa untuk W4 itu adalah pos 2. W4 itu ada pos 2. Nah, pos 2 yang maksimal ini kita trace ini dari sini ya. Sehingga W3 itu adalah pos 1 ya. Kemudian kita trace lagi ini ke sini. Nah, kemudian W2 itu adalah pos 2 dan kemudian kita trace lagi ke sini. Nah, di sini adalah W1 itu adalah pos 2. Jadi outputnya adalah di sini adalah pos 2, kemudian ini adalah pos 2, kemudian di sini adalah pos 1, kemudian di sini adalah pos 2. Ya, kemudian kita ada contoh kasus yang relatif sederhana supaya menjadi lebih jelas. Ya, contoh kasus ini saya ambilkan dari sini ya. Jadi dari sini saya ambilkan contoh kasusnya. Ya, adalah di sini. Oke, kemudian kita lihat di sini kita mempunyai hidden Markov model, di mana hidden Markov model itu tidak digambarkan dalam bentuk grafik, tapi digambarkan dalam bentuk tabel, dan itu sama saja. Kita lihat ada transition probability. Ya, ini adalah transition probability. Dan kita lihat juga ada emission probability. Ini adalah emission probability. Sekali lagi, transition probability itu adalah yang antar hidden ya, antar hidden states. Kemudian yang emission itu adalah dari hidden ke observe ya, dari hidden ke observe states ya. Ya, kita mempunyai 2 tabel seperti ini. Nah, ini tabel ini bisa juga digambarkan seperti ini ya. Kita lihat bahwa untuk yang transition ya, untuk yang transition yang tadi dinyatakan dengan A misalkan gitu, ini adalah transitions ya. Kemudian ada yang ini adalah yang emission. Ini adalah yang emission. Yang merah ini adalah yang yang panah yang merah itu adalah yang emission ya. Ini adalah yang emission. Kita lihat seperti itu. Jadi representasinya apakah grafik ataukah tabel itu sama saja. Kemudian untuk contoh kasus di sini kita sudah mempunyai angka-angka ya. Kita sudah mempunyai angka-angka probabilitas. Jadi itu adalah angka-angka probabilitas baik itu di tabel transitions maupun di tabel emissions. Kemudian kita mempunyai observations, yaitu kita mempunyai rangkaian kata-kata yang akan dicari posnya, yaitu deal, talks, fail.
Nah, itu bagaimana caranya? Kita mencoba menggunakan cara yang seperti ini. Ya, kita menggunakan cara yang seperti ini. Ya, kita coba mulai ya. Kita lihat bahwa kita mempunyai dua hidden. Di sini kita mempunyai dua hidden. Kita mempunyai dua hidden, yaitu yang itu adalah post, yaitu N dan V. Ya. N dan V. Kita mempunyai di sini ada N, kemudian di sini ada V. Ya. Oke, kemudian kita mempunyai observations, yaitu deal, talks, fill. Ya. Ini saya perjelas dulu, ini kurang jelas. Ini adalah N, kemudian V, kemudian kita mempunyai observation, yaitu kata deal dan talks dan fill. Urutannya seperti ini. Jadi sequence-nya seperti ini ya, sequence-nya. Ya. Kemudian untuk pertama kali ya, yang fase pertama kita dari start ya, ini adalah startnya. Dari start menuju ke deal ya, di start menuju ke deal kita gambarkan di sini. Ini ada 0,8. 0,8. Ini kita lihat di sini start dari start ke N, maksud saya ya, dari start ke N, karena di sini adalah N bukan ke deal ya. Dari start ke N ini adalah 0,8. Karena di yang bagian atas yang di sini adalah N, bagian yang baris yang bawah itu adalah yang V ya. Jadi dari start ke N itu adalah 0,8, kemudian dari start ke V itu adalah berapa? Adalah 0,2. Kita lihat di situ di tabel sini 0,2 ya. Jadi yang bawah itu adalah 0,2. Ya, kita begini aja. Oke, kemudian kita lihat bahwa kita mempunyai emission ya. Emission dari untuk deal yang given-nya itu adalah yang N. Ini adalah 0,2 ya. Kita lihat yang di sini ini adalah 0,2. Kita lihat di tabel tersebut. Kemudian kalau ke V ya, deal ke V itu adalah 0,3. Jadi di sini adalah 0,3. Kemudian kita mengkalikan, seperti tadi dikatakan bahwa di sini kita perlu mengkalikan ya, semua garis atau semua panah yang mempunyai sentuhan, mempunyai ujung dengan antara yang akan kita cari di sini. Jadi 0,8 kali 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,16 ya. Di sini 0,16. Kemudian di sini berapa? 0,2 kali 0,3 sama dengan 0,06. Oke. Kemudian berikutnya ya, kita perlu menghitung ya. Kita perlu menghitung dari ini, kita punya dari N ke N lagi ya. Yang baris atas itu adalah yang N ya. Jadi yang N, yang atas, yang bawah itu V. Ingat-ingat. Yang atas N, nah N ke N ya, kita lihat ya. N ke N, kita lihat di sini. N ke N itu adalah 0,4. Kita lihat tabel di kiri atas tersebut. N ke N itu adalah 0,4. Kemudian kita lihat dari kalau V ke N, ini V ke N ya. Ini V ke N. Ini ada 0,8 ya. V ke N
ini 0,8. Ya. Kemudian kita juga lihat dari transitions tersebut dari N ke V, ya, dari N ke V itu 0,6. Kemudian dari V ke V ke V di tabel transition 0,2. Ya. Kemudian kita perlu menghitung di sini, ya, di mana atau sebelumnya kita juga mempunyai emission yang menuju yang antara probabilitas TOX, ya, kata TOX given N, ya, TOX given N ini kita lihat TOX given N itu adalah 0,2. Ini kita lihat di tabel tersebut, di tabel emission 0,2. Kemudian untuk yang TOX given noun tadi 0,2, ya. Kemudian TOX given V di sini 0, TOX given V 0,3, ya. 0,3 di sini. Oke, jadi kemudian kita perlu menghitung dua nilai ini masing-masing dan dua nilai di sini masing-masing. Oke, yang pertama ini adalah 0,16, ya, 0,16, ya, 0,16 di sini dikalikan 0,4, ya, karena N to N, ya, 0,16 yang dari bulat yang di bawah deal itu, kemudian kali 0,4. Kemudian dikalikan dengan, ya, yang merah, ya, yang dari emission yaitu 0,2. Demikian juga yang bagian bawah, ya, ini 0,6, ya, 0,6 dari sini, ya, dari yang deal yang V, ya, kemudian dikalikan 0,8 yaitu dari karena V ke N, kemudian dikalikan sama di sini 0,2, ya. Kemudian kita lihat bahwa yang lebih besar itu adalah yang atas, ya. Kita lihat lebih besar itu adalah yang di sini lebih besar, karena kalau kita lihat 0,16 kali 0,4 itu lebih besar daripada 0,6 kali 0,8. Di sini adalah nilainya 0,0128. Ya, ini adalah seperti itu. Kemudian dipilih yang terbesar, ya. Dipilih yang terbesar itu adalah ini yang maksimal dari dua tersebut. Kemudian juga yang bawah kita lihat, kita perlu menghitung di sini adalah 0,16, ya, 0,16 kali 0,16, ya, dari yang bulatan ini badil itu, kemudian kalikan 0,6 karena dari N ke V, kemudian kalikan yang emissionnya adalah 0,3. Ya, demikian juga yang dari V ke V di sini. Ini adalah 0,6, ya, 0,6 di sini, ya, yang bulatan yang di bawah deal yang bawah itu. Kemudian kalikan di sini adalah 0,2, ya, 0,2, ya, 0,2 ini dari sini 0,2 dikalikan 0,3, ya, 0,3 yaitu yang merah, yang yang emission, ya. Kemudian ini adalah yang lebih besar adalah yang atas, ya, karena kita lihat 0,16 kali 0,6 itu lebih besar daripada 0,6 kali 0,2. Jadi di sini adalah di sini adalah 0,0288, ya. Ya, ini adalah yang lebih besar. Kemudian kita teruskan lagi, ya.
mungkin geser sini lagi. Dimana di sini dari noun ke noun ya, tadi noun ke noun ya, sama seperti sebelumnya 0,4 ya, dari noun ke noun 0,4. Kemudian dari verb ke noun, ini tadi yang besar, yang berarti yang di sini, ini adalah 0,8 sama seperti yang sebelumnya, dari kita lihat dari tabel. Kemudian kalau dari noun ke verb itu sama seperti sebelumnya juga, ini adalah 0,6 ya. Kemudian dari verb ke verb ini sama seperti sebelumnya 0,2. Kemudian kita juga mempunyai emission ya, yang fail di sini ya. Kita lihat di sini di tabel di sini yang menuju noun 0,5 ya. Di sini 0,5. Kemudian tadi kita lihat bahwa yang dari fail untuk yang ke verb itu adalah 0,3 dari tabel tadi ya. Kita lihat 0,3. Kemudian kita hitung di sini, ini adalah 0,128 ya, 0,128 ya dari bulatan itu ya, yang hasil dari penghitungan di bawah tok itu. Kemudian dikalikan 0,4 karena noun ke noun. Kemudian dikalikan 0,5. 0,5 itu adalah yang merah, yaitu yang emission. Kemudian kalau yang ini adalah yang ini. Kemudian yang di sini yang dari verb itu adalah 0,028 dikalikan 0,8 ya. Kalikan ini sama 0,5. Ya, kita lihat bahwa yang lebih besar ya. Yang lebih besar itu adalah yang bawah ya, yang bawah di sini yang nilainya 0,00152. Ya, kemudian kita pilih, artinya kita pilih yang besar ini. Ya. Kemudian untuk yang bagian bawah kita lihat ya. Kita lihat bahwa yang dari noun ke verb itu adalah 0,128 ya. Kemudian dikalikan dengan 0,6 ya, yang warna biru itu yang dari transition. Kemudian yang merah ya, artinya dari emission 0,3. Kemudian yang dari verb ke verb itu ada 0,0288 ya, yang ini ya, yang bulatan yang itu. Kemudian dikalikan 0,6 ya. Dikalikan 0,2 ya, 0,2. Kemudian dikalikan 0,3, kalikan 0,3. Kita lihat yang lebih besar itu adalah yang atas ya, yang nilainya adalah 0,0023. Nah, kemudian kita lihat antara dua ini, karena ini udah terakhir, antara dua ini mana yang lebih besar? Yang kita ini dua ini, ternyata yang lebih besar itu adalah yang bawah ya. Yang bawah itu adalah yang lebih besar. Yang lebih besar itu adalah yang ini ya. Lebih besar yang ini. Kemudian ya, kita udah selesai untuk forward seperti itu. Kemudian kita track ya, kita track. Artinya kita lihat, kita menggunakan warna yang lain ya, warna hijau ya. Ya, artinya untuk yang fail itu, ini ambil dari kata fail itu adalah ambil dari sini. Kemudian di sini ini adalah tracknya berasal dari sini.
Kemudian talk itu adalah dari noun sini. Kemudian yang noun ini berasal dari sini. Ya. Kemudian artinya outputnya adalah ini adalah noun ya, noun. Kemudian di sini adalah noun juga. Kemudian di sini adalah verb. Ya. Kita bisa melihat ini adalah ringkasannya adalah seperti ini. Ringkasannya seperti ini, nanti bisa dilihat sendiri ya. Yaitu adalah dasar hidden Markov model dengan contoh